Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 46764680. Bab 4676 Earth Underworld Tortoise. Yang disebut Jikunsan adalah perjalanan alami dari dunia nyata ke tingkat menengah dan bawah. Sejak zaman kuno, sebagian besar ruang di alam bawah yang terhubung dengan dunia abadi yang nyata telah terjepit, dan pegunungan telah terbentuk seiring waktu, sehingga disebut pegunungan batas. Domain manusia tempat dunia peri berada memiliki antarmuka 3 dimensi, yang masing-masing merupakan antarmuka tingkat atas, antarmuka tingkat menengah, dan antarmuka tingkat bawah, yang disusun seperti piramida. Hanya ada satu antarmuka tingkat atas, yang merupakan negeri dongeng nyata di puncak piramida. Seperti dunia roh kuno, dunia iblis kuno, 10.000 dunia roh, Del, adalah antarmuka perantara. Ada antarmuka paling bawahan di bagian bawah piramida antarmuka duniawi, manusia dan lainnya adalah antarmuka bawahan. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, karena gunung-gunung di dunia memiliki aura dari batu berisi 9 warna yang kacau balau, apakah sebongkah emas itu telah jatuh ke alam yang lebih rendah? Tiandi Baojian memuji, guru mengharapkan hal-hal menjadi seperti dewa. Memang sangat mungkin bahwa ini masalahnya. Batu kecil belum ditemukan di alam abadi sejati, hanya pegunungan Jikun di alam abadi dunia bawah utara tetaplah curiga. Itu adalah aura dari batu emas. Dan aura itu tampaknya sudah ada sejak lama, menunjukkan bahwa batu emas tidak jatuh begitu saja ke alam yang lebih rendah, tampaknya memiliki tingkat hubungan tertentu dengan alam abadi, yang sangat aneh. Landen Sen menunjukkan ekspresi yang bijaksana, dan kemudian bertanya, cermin harta karun langit dan bumi, dapatkah Anda mengetahui di antarmuka mana batu emas itu jatuh? Tiandi Baojian berkata dengan hati-hati, itu seharusnya mungkin. Hanya saja wilayah abadi dunia bawah utara terlalu jauh dari alam suci Kunsu, dan yang kecil harus dekat dengan pegunungan Jiekun untuk bisa mengamatinya. Landen Sen sedikit mengangguk, ini mudah. Ada arai teleportasi wilayah di wilayah Kunsu Sein, yang dapat mengarah ke wilayah abadi dunia bawah utara kapan saja. Landen Sen sekarang adalah pemimpin pasukan gabungan, dan secara alami memiliki wewenang untuk menggunakan arai teleportasi wilayah. Feng Chan juga telah memberikan token larangan arai teleportasi wilayah kepada Landen Sen. Dia segera tiba di gua bawah tanah tertentu di alam suci Kunsu, dan susunan teleportasi batas Kunsu ada di gua ini. Landen Sen segera mengaktifkan Realm Teleportation Array, mengatur arah teleportasi di dekat pegunungan batas di alam abadi dunia bawah utara. Wow! Bersamaan dengan aura putih yang bersinar dari Realm Teleportation Array, Landen Sen dengan cepat diteleportasi. Pegunungan perbatasan di wilayah dunia bawah utara terletak di gurun di timur laut wilayah dunia bawah utara, terpencil dan tidak dapat diakses. Karena dalam ratusan ribu tahun ini, energi antarmuka dari alam abadi sejati telah berangsur-angsur lenyap, dan hampir setengah dari alam abadi dunia bawah utara telah menjadi gurun. Di gurun ini, tidak ada rumput dan tidak ada burung. Menurut deskripsi di peta, pegunungan Jikushan di wilayah abadi dunia bawah utara berada tepat di tengah gurun ini. Landen Sen berubah menjadi bayangan berdarah, terbang ke arah Jiekunsan dengan kecepatan tinggi. Setelah mendapatkan kembali basis kultivasinya, kecepatan Landen Sen sangat mengerikan, dan ruang tempat bayangan darah lewat sangat terdistorsi. Dari bawah gurun, tampaknya ada celah panjang di langit. Beberapa makhluk hidup dan beberapa biksu tingkat rendah sporadis yang tinggal di gurun, melihat perubahan abnormal di langit, mengira bahwa beberapa bencana alam telah terjadi, satu demi satu ketakutan dan menjerit, dan jiwa mereka tidak dirasuki. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Landen Sen telah tiba di tengah gurun. Semakin dekat ke pegunungan Jikushan, ruang di sekitarnya menjadi lebih kacau, dan bahkan badai luar angkasa meledak di padang pasir di depan, dan langit penuh dengan debu. Sejak zaman kuno, beberapa beku yang tidak bisa bergaul di alam abadi sejati bermimpi bisa menyelundup melalui pegunungan alam untuk memasuki alam yang lebih rendah untuk menjadi raja dan mendominasi, dan menikmati berkah di alam. Alam yang lebih rendah. Namun, ruang Jiekunsan terlalu kacau, dan ada badai luar angkasa di mana-mana. Jika seorang kultivator tingkat rendah terhempas oleh badai luar angkasa, dia pasti akan mati di tempat tanpa tulang yang tersisa. Oleh karena itu, hanya ada sedikit biksu tingkat rendah yang berhasil mencapai pegunungan Jikunsan, dan mereka semua adalah orang-orang beruntung yang telah berhasil mempertaruhkan nyawa mereka. Sebelum era 5 kaisar, bahkan yang beruntung yang bisa mencapai pegunungan Jikunsan masih menghadapi ancaman binatang suci yang menjaga pegunungan. Binatang suci yang menjaga gunung hampir sepanjang waktu, dan begitu penumpang gelap ditemukan, ia akan segera membunuhnya. Hanya penumpang gelap yang tiba di pegunungan tak terbatas saat binatang suci penjaga sedang tidur bisa berhasil memasuki alam bawah. Dengan cara ini, Kaisar Hantu Bais, yang tidak bisa tinggal di dunia abadi yang nyata, menyelundup ke dunia roh kuno dengan cara ini. Ditarik. Landen Sen melewati daerah yang dilanda badai luar angkasa, dan sudah bisa melihat pegunungan Jiekun berdiri di tengah gurun. Bab 4677 Return to the Ancient Spirit World. Oh.
kura-kura Earth Mingxuan di bawah berteriak pelan, seolah-olah menyatakan penyerahan diri, dan sosok hantu besar itu secara bertahap menghilang di atas pegunungan Jiekun. Setelah memilih untuk memikul tugas yang terpilih, mentalitas Landen Sen juga telah berubah, dan dia tidak berniat membunuh makhluk yang bermanfaat bagi dunia abadi yang sebenarnya. Melihat tanah, kura-kura misterius itu benar-benar tidak aktif dan tidak berani muncul kembali. Baru kemudian Landen Sen mengorbankan harta surga dan bumi, dan memerintahkan, harta surga dan bumi, segera temukan saya antar muka di mana batu emas jatuh. Ya Tuan. Setelah Tiandi Baojian menjawab, dia segera merapal mantra. Secara umum, setiap kali cermin harta karun langit dan bumi mengeluarkan seni menembus alam semesta, konsumsinya akan sangat besar, dan akan membutuhkan waktu lama untuk tampil untuk kedua kalinya, tetapi Landen Sen adalah pengecualian. Alasan utamanya adalah bahwa aura surga dan bumi yang terkondensasi Landen Sen saat ini terlalu penuh, aura langit dan bumi yang dikonsumsi oleh cermin harta surga dan bumi dapat diisi ulang dalam beberapa saat, dan tidak ada masalah dengan dua metode berturut-turut. Menembus alam semesta. Seiring dengan sejumlah besar kekuatan spiritual kacau yang dimasukkan Landen Sen ke Tiandi Baojian melayang di atas pegunungan Jikun, membalik cermin, menembakkan cahaya keemasan yang tak berujung, dan langsung menuju pusaran spasial pegunungan Jikunsan. Pusaran spasial di dalam pegunungan batas adalah saluran yang mengarah ke antarmuka batas bawah. Ada jutaan pusaran seperti ini, yang berarti jutaan antarmuka perantara terhubung. Bum bum bum. Antara lampu listrik dan batu api, seluruh dunia pegunungan ditutupi oleh cahaya keemasan yang dilepaskan dari permukaan cermin harta surga dan bumi. Tiandi Baojian dengan cepat menyaring informasi tempat kejadian, dan akhirnya terkunci di pusaran spasial tertentu di bagian utara Jikunsan. Landen Sen langsung melintas ke perut bagian utara pegunungan Jikun. Di bawah perut gunung, ada pusaran ruang seukuran roda. Di pusaran ruang ini, ada titik-titik pita emas yang tersisa. Pita emas ini persis seperti cahaya yang dipancarkan oleh batu emas di batu berwarna 9 warna yang kacau balau. Tuan, sebagian besar batu emas ada di antarmuka ini. Tiandi Baojian perlahan-lahan melayang ke sisi Landen Sen, dan berkata dengan nada yang tepat. Ini baik. Landen Sen menarik napas dalam-dalam, mengubah keseluruhan menjadi bayangan berdarah, dan langsung melarikan diri ke pusaran spasial ini. Dalam sekejap, Landen Sen merasa seperti sedang melayang di alam semesta galaksi, tubuhnya tidak berbobot. Dia awalnya mengira bahwa antarmuka pesawat ulang-alik akan menanggung tekanan yang cukup besar dari ruang yang sangat besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang dia alami adalah proses perubahan kekuatan ruang dari kuat menjadi lemah. Mungkin kekuatan spasial dari antarmuka tingkat atas jauh lebih kuat daripada antarmuka tingkat menengah, yang memberi Landen Sen perasaan hampir tanpa bobot. Hati ekor. Setelah beberapa napas, Landen Sen menyelesaikan antar jemput antarmuka dan mendarat di gurun tak berujung. Dikelilingi oleh pasir dan debu, serangga ganas mengamuk, dan pasir di gurun berwarna kuning keemasan, seperti tombak emas giling, sangat tajam. Mungkinkah? Landen Sen sepertinya merasa bahwa pemandangan di depannya agak familiar, seolah-olah dia pernah ada di sana sebelumnya. Tanpa memikirkannya, dia segera melepaskan pengetahuan spiritualnya, mencoba mendapatkan wawasan tentang pemandangan sekitarnya. Pada saat dia melepaskan kesadaran spiritualnya. Dengan ledakan, badai spasial yang dahsyat meletus di tubuh Landen Sen, menyapu seluruh gurun. Untuk beberapa saat langit redup dan matahari dan bulan menjadi gelap. Segera setelah Landen Sen turun ke alam bawah, dia tidak tahu bahwa ruang alam bawah begitu rapuh dibandingkan dengan alam abadi yang sebenarnya. Hanya mengeluarkan kesadaran ilahi dapat menghancurkan ruang sekitarnya. Bum bum bum. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya dihancurkan oleh semangat Landen Sen yang terlalu kuat, hancur menjadi ketiadaan. Pikiran Landen Sen terkejut, dan dia dengan cepat memadatkan kesadaran spiritualnya, secara bertahap memperbaiki ruang yang dihancurkan oleh kesadaran spiritual. Sampai sekarang, dia akhirnya mengerti apa keberadaan mimpi buruk Realm True Immortal Realm atas untuk makhluk antarmuka perantara ini. Jari tunggal Landen Sen sedikit di depan, dan sinar yang dipancarkan oleh ujung jarinya dapat dengan mudah dihancurkan ke angkasa. Bab 4678, Busu Mountain Dragon Tomb and Tongtian Pilar. Dia bahkan melihat banyak kenalan lama dan teman lama, seperti Sui Sengjun di Istana Tianshui di Middle Earth, Biksu Kuduo di Kuil Sanbao, Yun Henzi, bayangan jahat, bocah berwajah giok dan Bai Weisheng di Agung Gurun. Wanita, bahkan melihat Yu Yao, seorang pendamping Tao yang memikirkannya siang dan malam. Landen Sen melihat suku Lian Hua dan Patriark Xiaodi di Great Wilderness, King Chang, Patriark dari suku Kera Besar di Dataran Cuyun, Lei Huang, Patriark dari klan Lei Jing di Baihuazu, leluhur Yun He dan Yun Feifei dari suku Kunpeng di Sis, Feng Yang dan Akai dari suku Tianfeng di hutan kuno, Lone Mun dari suku Tianhu, dan Yilian dan Liu Yunmeng yang tetap tinggal di suku Tianfeng. Melihat kenalan ini, teman lama, dan bahkan mantan penganut Tao yang hidup tanpa cedera di dunia roh kuno, Landen Sen merasa sangat lega. Selain kenalan dan teman lama dan penganut Tao, dia juga melihat patungnya yang diabadikan oleh klan dari seluruh dunia roh kuno.
Sejak pertempuran di dunia roh kuno, Landen Sen telah menjadi penyelamat di antara penduduk, dan dia sangat dikagumi dan dicintai oleh para biksu dari generasi selanjutnya. Landen Sen menghela nafas dengan emosi, dengan paksa menenangkan emosinya, dan memulai bisnis. Tujuan dari alam bawahnya adalah untuk menemukan batu emas di batu yang memenuhi langit 9 warna yang kacau. Kali ini, secara tidak sengaja, dia datang ke dunia roh kuno, yang dapat membuktikan bahwa batu emas itu ada di dunia roh kuno. Kesadaran ilahi Landen Sen memindai seluruh dunia roh kuno, melihat keberadaan batu berwarna-warni yang memenuhi langit dengan 9 warna. Karena sudah ada 8 batu pengisi langit 9 warna yang kacau di tubuhnya, tidak sulit untuk melihat keberadaan batu emas yang tersisa. Landen Sen melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, dan akhirnya mengunci lokasi di tengah dunia roh kuno, makam naga Buzushan. Luar biasa, itu adalah pilar yang mencapai langit di makam naga di Gunung Busu, dan gema dari batu emas itu datang. Dalam kognisi Landen Sen, pilar Tongtian dari makam naga Gunung Busu adalah pilar dewa yang menstabilkan antarmuka dari seluruh dunia roh kuno. Tanpa diduga, pilar Tongtian ini sebenarnya terkait dengan batu emas, yang benar-benar di luar dugaan Landen Sen. Makam naga Gunung Busu adalah tanah klan dari klan naga sejati. Patriark Jiang Yonglong masih hidup dan merupakan teman lama Landen Sen. Landen Sen memutuskan untuk mengunjungi Jiang Yonglong di Longzong terlebih dahulu. Hampir 900.000 tahun telah berlalu sejak akhir perang di dunia roh kuno, dan naga sejati telah mendapatkan kembali vitalitas mereka sebelumnya. Karena energi vitalitas yang dibawa oleh pilar yang mencapai langit, ras naga sejati adalah ras langka di dunia roh kuno yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan antarmuka. Ujung jari Landen Sen memadatkan cahaya keemasan samar, dengan ringan menyapu udara, membuka celah di angkasa, dan perlahan berjalan ke celah di angkasa. Dengan kemampuan dasar kultivasinya saat ini, melintasi ruang dunia roh kuno semudah makan dan minum air. Landen Sen dengan mudah melintasi ruang, saat berikutnya dia muncul dengan mengesankan di atas makam naga di Gunung Busu. Seluruh proses memakan waktu kurang dari setengah napas, dan Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah celah antara masa kini dan masa lalu. Setelah turun dari dunia abadi ke dunia roh kuno, Landen Sen menyadari bahwa makhluk di tingkat menengah dan bawah sangat lemah, dan kekuatan kultivasi yang kuat dapat menumbangkan segalanya. Pilar langit besar mulai terlihat, dan 8 batu yang memenuhi langit 9 warna yang kacau di tubuh Landen Sen langsung memicu kekuatan resonansi, meledak dengan cahaya warna-warni. Berdengung. Cahaya spiritual yang keras keluar dari tubuh Landen Sen, menyapu seluruh gunung Buzu dengan mengesankan, dan membuat khawatir para biksu di klan naga sejati. Lebih dari itu, pilar Tongtian dari makam naga juga diinduksi, memancarkan cahaya keemasan yang ganas, dan fluktuasi energi yang dihasilkan membuat seluruh gunung Buzu mengaum dan bergetar. Gerakan besar itu menyebabkan Long Zong meledakkan potnya. Landen Sen mengeluarkan aura warna-warni di sekujur tubuhnya, dan sulit untuk tidak ditemukan. Franker Hefang, berani masuk tanpa izin ke makam naga Zushan. Tangkap alien ini. Untuk sementara waktu, sejumlah besar pembudidaya naga sejati bergegas menuju Landen Sen di atas langit. Jari kanan Landen Sen sedikit bergerak ke depan, dan ruang sekitarnya beriak seperti gelombang air. Para pembudidaya naga sejati yang mencoba mendekatinya terpental oleh kekuatan spasial yang aneh, dan tubuh mereka bergerak mundur tanpa sadar. Di Landen Sen berikutnya, ada kesibukan tiba-tiba datang ke sini, dan saya berharap bahwa semua teman naga yang sebenarnya tidak akan terlalu gugup, dan saya mohon Raja Naga untuk keluar dan melihat. Kata Landen Sen sopan. Landen Sen. Banyak pembudidaya naga sejati yang terkejut, bukankah itu penyelamat yang menyelamatkan dunia roh kuno ratusan ribu tahun yang lalu? Begitu suara itu jatuh, cahaya keemasan yang kuat keluar dari lembah yang dalam di tengah gunung Buzhou, dan segera melintas di depan Landen Sen. Cahaya keemasan menyatu, dan keluar dari seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga. Dia luar biasa tinggi, matanya dalam, kulitnya tenang, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang samar, auranya luar biasa. Jubah naga parubaya ini adalah Jiang Yonglong, patriark dari klan naga sejati. Bab 4679, Great Changes in the Three Realms. Kakak Landen Sen bisa datang ke Longtum, itu cukup untuk memberikan wajah Jiang Mou. Hari ini, Longtum akan mengadakan perjamuan besar, sambutlah kedatangan brother Landen Sen. Jiang Yonglong berseri-seri dengan gembira. Semua pembudidaya naga sejati juga menunjukkan kegembiraan, bahkan seorang anak berusia 3 tahun di dunia roh kuno tahu nama penyelamat Landen Sen, belum lagi pembudidaya naga sejati ini. Raja Naga tidak harus begitu sopan, perjamuannya akan dimaafkan. Kali ini Sen mau tiba-tiba datang ke dunia roh kuno karena sesuatu yang penting. Kata Landen Sen dengan suara yang dalam. Jiang Yonglong juga orang bijak, dan buru-buru berkata, Saudara Landen Sen, jika Anda tidak menyukainya, Anda sebaiknya pergi ke aula untuk memberitahu. Itu keren. Landen Sen mengangguk, lalu mengikuti Jiang Yonglong ke sebuah istana di kaki Tongtianzu. Pilar batu giok di pelataran emas istana penuh dengan relief naga yang sedang bepergian. Bentuknya cukup cantik, tapi perabotannya sangat sederhana.
Anda bisa melihat temperamen sederhana Jiang Yonglong. Jiang Yonglong meletakkan sofa empuk, dan keduanya duduk di lantai. Landen Sen dapat melihat bahwa roh Jiang Yonglong masih lebih lemah daripada 900.000 tahun yang lalu, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang biksu Mahayana, dan bahkan jika dia telah mengambil Long Yuan, dia tidak dapat menahan kesulitan selama bertahun-tahun. Raja Naga, sebelum kita membicarakan banyak hal, sebaiknya kamu mencoba sebotol anggur terbaikku dari dunia peri. Landen Sen tersenyum dan mengeluarkan botol giok dan 2 gelas anggur dari cincin penyimpanan, dan mengisi Jiang Yonglong dengan segelas anggur. Anggurnya putih bersih, memancarkan vitalitas luar biasa dan energi bersih, dan memenuhi seluruh istana dengan mengesankan. Jiang Yonglong menyesap anggur dalam-dalam, dan langsung merasakan energi yang luar biasa mengalir ke dalam daging, tulang, meridian, darah, dan bahkan jiwanya. Dalam sekejap, kulit Jiang Yonglong berubah menjadi sangat cerah, kenyamanan semacam ini benar-benar tak terkatakan. Anggur yang luar biasa dari dunia peri, sungguh luar biasa. Jiang Yonglong berseru dengan penuh semangat, dan hatinya sudah terkejut. Saya baru saja menyesap anggur, seolah-olah saya berusia ratusan ribu tahun lebih muda, dan kulit saya menjadi jauh lebih halus dari sebelumnya. Faktanya, sebotol anggur roh yang dibawa Landen Sen terbuat dari buah persik pipih setengah matang Long Tuozi dan dicampur dengan buah roh lain dari surga dan bumi. Anda bisa merasakan banyak manfaat dari segelas Luo Tianxiang biasa produk peri, belum lagi menjadi biksu di alam rendah. Anggur roh tingkat tinggi seperti itu, bagi para beku dari alam yang lebih rendah, hanyalah keberadaan seperti serangga. Raja Naga mungkin juga memiliki gelas. Landen Sen dan Yan Yuese melewati gelas itu. Jiang Yonglong juga seorang pencinta anggur, minatnya tinggi, dan dia mengambil gelas itu dan meminumnya. Bum bum bum. Meminum perutnya, gelombang vitalitas dan energi melanda seluruh tubuh. Tubuh Jiang Yonglong membuat beberapa suara teredam berturut-turut, dan badai cahaya putih yang ganas menggulung seluruh tubuhnya. Gerakannya sangat keras, dan meja dan kursi di seluruh istana terangkat. Dalam mandi cahaya putih, tubuh, jiwa, dan bahkan aura Jiang Yonglong tampaknya sedang mengalami transformasi yang mengejutkan. Basis kultivasi tahan lama didorong oleh energi yang besar, dan ada tren lebih lanjut. Perasaan ini adalah Jiang Yonglong sangat bersemangat sehingga dia sepertinya memiliki firasat. Perlahan-lahan, darah, vitalitas, dan roh dari tubuhnya bergabung ke tengah alisnya, seolah-olah dia terlahir kembali. Ledakan. Dengan suara teredam, 3 kelopak emas kecil secara bertahap muncul di alis Jiang Yonglong. 3 kelopak emas berkumpul di tengah alis, memancarkan cahaya yang cemerlang dan mulia, dan auranya meroket. 3 bunga berkumpul di atas. Setelah merasakan perubahan besar di tubuhnya, Jiang Yonglong tidak bisa menahan teriakan, ekspresinya linglung, terkejut dan sangat gembira. Luar biasa, saya hanya mengambil Landen Sen segelas anggur roh ini, tingkat kultivasi saya benar-benar melintasi puncak Mahayana dalam satu gerakan, dan saya menjadi tubuh abadi. Menurut akal sehat, hanya mereka yang telah melintasi dunia abadi dan mengembun di atas 3 bunga yang dapat dianggap sebagai tubuh abadi sejati. Tanpa diduga dalam mimpinya, Landen Sen benar-benar membiarkan dirinya mengatasi batasan hukum langit dan bumi dan langsung menjadi tubuh yang abadi. Bab 4680, Sulong Entong Tianzu. Jiang Yonglong bertanya, jika saudara Landen Sen ingin menggunakannya, ambil saja. Hanya saja. Saya tidak tahu apa hal penting yang dikatakan saudara Landen Sen itu. Itu adalah pilar Tongtian dari makam naga. Landen Sen berkata terus terang. Apa? Jiang Yonglong tercengang. Landen Sen menjelaskan, Raja Naga seharusnya tidak terkejut, dan biarkan Sen menjelaskannya kepadamu. Dia memberitahu Jiang Yonglong semua tentang kekacauan batu 9 warna yang memenuhi langit, dan berkata, begitulah yang terjadi. Batu emas di kolom langit sangat berguna bagi saya, jadi Sen datang ke makam naga. Saya tidak tahu apakah Raja Naga mengetahui asal-muasal pilar Tongtian ini, tapi Sen penasaran mengapa batu emas ini tersembunyi di pilar Tongtian. Jiang Yonglong berkata dengan suara yang dalam, jangan menyembunyikan kebenaran dari saudara Landen Sen. Menurut catatan tulisan tangan yang ditinggalkan oleh klan kita, pilar Tongtian sudah ada ketika dunia roh kuno pertama kali dibuka, dan itu dibangun oleh nenek moyang kita. Leluhur. Apakah Raja Naga tahu nama leluhurmu, atau ras macam apa? Landen Sen bertanya. Jiang Yonglong menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara Landen Sen, saya benar-benar malu, karena usianya sudah terlalu tua, tidak ada yang tahu nama leluhurnya, dan Jiang tidak tahu ras seperti apa nenek moyang itu. Tercatat dalam tulisan tangan klan saya bahwa ketika nenek moyang pertama kali datang ke Gunung Busu, mereka hanyalah sinar jiwa raga, tetapi mereka sangat kuat. Tidak hanya mereka menciptakan pilar langit, mereka juga menciptakan kehidupan dari udara tipis, yaitu biksu naga sejati kita. Mendengarkan kata-kata Jiang Yonglong, Landen Sen sangat terkejut. Tidak sulit membayangkan Landen Sen membangun pilar langit, tetapi Landen Sen sedikit sulit dipercaya untuk menciptakan klan naga sejati dari udara yang tipis.
Alam abadi sejati di era primordial memang memiliki seni pembuatan kehidupan. Legenda mengatakan bahwa Dewi Penyihir Nuwa pandai dalam seni pembuatan kehidupan. Perlu disebutkan bahwa melempar kacang ke tentara dalam 36 transformasi Tiangang adalah bentuk embrio seni penciptaan kehidupan. Tetapi seni melempar kacang ke seorang prajurit diciptakan oleh roh tanpa kecerdasan, dan seni pembuatan kehidupan nyata jauh lebih rumit, dan bahkan leluhur Dao Tianzun mungkin tidak dapat melakukannya. Belum lagi, seuntai jiwa dan raga bisa menciptakan kehidupan. Landen Sen tidak percaya pada deskripsi Jiang Yonglong tentang leluhur klan naga sejati, dan berkata terus terang, Raja Naga, bisakah Anda menunjukkan kepada saya catatan tulisan tangan yang ditinggalkan oleh klan Anda? Tidak masalah. Saudara Landen Sen bisa dilihat. Jiang Yonglong segera mengeluarkan gulungan tua dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Landen Sen. Awalnya, tulisan tangan klan naga sejati ini bukanlah rahasia, tetapi Jiang Yonglong merasa bahwa dia telah memperoleh begitu banyak manfaat sehingga akan terlalu menarik untuk menyembunyikan benda ini, dan dia menyerahkannya kepada Landen Sen. Landen Sen mengambil catatan itu dan membacanya lagi. Naskah ini bukanlah slip giok, tetapi sebuah gulungan yang terlihat sangat tua. Bahkan di alam keabadian sejati, tampaknya hanya ada gulungan gaya ini sebelum zaman kaisar. Tidak ada teks pada gulungan itu, hanya beberapa lukisan kuno sederhana. Halaman pertama dari gambar itu mengguncang Landen Sen. Gambar menunjukkan tanduk perak anak sulung, naga putih menembus langit, dan turun ke bumi. Tubuh naga itu sepertinya belum lengkap, tapi tetap luar biasa, mengejutkan dunia. Keterampilan melukis agak kasar, tapi bukan itu intinya. Intinya naga putih pada lukisan itu cukup familiar bagi Landen Sen. Mungkinkah naga leluhur liar? Hati Landen Sen terkejut dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Penampakan naga leluhur adalah naga putih dengan tanduk perak dan pupil darah, persis sama dengan naga putih di gambar ini. Landen Sen tidak yakin, dan kemudian membuka halaman kedua. Pada gambar kedua, dunia runtuh, dan naga putih memotong ekor naganya, mengubahnya menjadi pilar surga untuk menopang langit dan menstabilkan antarmuka. Pada gambar ketiga, hanya setengah dari cakar naga putih yang menggosok bola energi. Pada gambar keempat, bola semburan cahaya, menjelma menjadi naga emas bercakar 5 dengan panjang ribuan kaki. Naskah itu hanya memiliki 4 halaman gulungan, dan halaman kelima sangat rusak sehingga sulit untuk melihat isi dari lukisan itu. Landen Sen menunjukkan pandangan yang bijaksana, naga putih dalam lukisan itu hanyalah hantu, yang kemungkinan besar menunjukkan bahwa itu hanyalah sisa-sisa jiwa yang samar. Jika itu adalah naga leluhur sungguhan, tidak mungkin perlu mematahkan ekor naga untuk mendukung antarmuka dunia roh kuno. Belum lagi naga leluhur, bahkan naga hari ini pun bisa melakukannya.